kita mulai. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk materi selamat datang peserta marketing freelance untuk bisa disosialisasikan terkait bagaimana alur kerjanya, bagaimana kemudian komisi dan sebagainya, perkenalan tentang perusahaan akan disampaikan langsung oleh Pak Ihsan pada kesempatan pagi kali ini sampai dengan paling jam 11:30 maksimal kali ya. Tapi nanti kita lihat kondisinya. Insya Allah disampaikan langsung oleh Pak Ihsan yang sudah hadir pada kesempatan pagi kali ini di Zoom, dan kami juga mohon kerjasamanya sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian untuk kemudian mute terlebih dahulu voice-nya dan juga mengingatkan saudara-saudara kita yang ada di grup yang masih belum join pada kesempatan pagi kali ini. Sedikit saya menyampaikan alurnya terlebih dahulu sebelum nanti masuk kepada Pak Ihsan. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kembali setelah acara training dan sosialisasi pada kesempatan pagi kali ini, nanti grupnya saya akan tutup dan saya akan kirimkan link akad MOU Mitra Freelance. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian silahkan isi link tersebut, isi datanya tersebut untuk bisa menjadi marketing freelance di kita secara resmi. Nanti Bapak Ibu yang sudah mengisi akad MOU akan mendapatkan nomor ID mitranya. Insya Allah nanti kita akan berikan bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi link akad MOU. Nanti di link akad MOU itu ada ketentuan-ketentuannya, apakah setuju atau nggak setuju tentang ketentuan-ketentuan tersebut. Nanti silahkan diisi saja dulu. Kemudian setelah diisi sampai nanti sore ya, kemudian grupnya saya buka kembali untuk chat, untuk kemudian saling perkenalan dan saling mendoakan. Jadi nanti form perkenalan itu ada nama, domisili, harapan dan keinginan yang ingin diharapkan, yang ingin diwujudkan sebagai marketing freelance di Skariman Properti Syariah. Nanti silakan dari sore sampai malam kita mengisi form perkenalan, baru kemudian besok paginya kita akan share konten promosinya. Nah, seperti itu. Nah, jarak antara siang sampai sore kami sangat sarankan Bapak Ibu untuk save nomor admin. Karena apa? Karena biasanya kalau kita saling save, saya sudah save nomor Bapak Ibu sekalian. Biasanya kita melihat story WA ya, bisa melihat story WA. Siapa tahu kan ada informasi dari story WA admin untuk kemudian Bapak Ibu bisa lihat gitu kan. Atau nanti kita juga bisa melihat nih Bapak Ibu story-nya seperti apa. Siapa tahu nanti ada masukan dari kita dalam story penjualannya. Insya Allah nanti sekalian save aja ya nomor adminnya sambil perkenalan. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini saya doakan Bapak Ibu yang sedang punya utang, mudah-mudahan utangnya lunas, yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang sedang galau mudah-mudahan diberikan ketenangan, dan yang sedang ada masalah mudah-mudahan diberikan jalan keluarnya. Insya Allah di marketing properti syariah sebagai freelance di kami ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena Pak Ihsan sudah hadir juga di grup di Zoom pada kesempatan pagi kali ini, saya persilakan terlebih dahulu dan saya sapa Pak Ihsan. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam. Oke, siap. Pak Ihsan, alhamdulillah sinyalnya lancar, mudah-mudahan sampai akhir dan voice-nya juga sudah dengar dengan jelas. Monggo Pak Ihsan langsung saja kepada materi yang disampaikan pada pagi kali ini sambil perkenalan. Monggo Pak Ihsan. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Suaranya jelas, Kang Mas Suri? Jelas, alhamdulillah. Oke, teman-teman, baik. Mohon maaf ya, saya videonya nggak bisa ditayangkan dikarenakan kameranya error. Tapi teman-teman kalau misalkan ada yang nggak jelas atau apapun itu bisa langsung di chat aja ya atau dikasih tahu ke admin Kang Masuri. Nah teman-teman semua, baik, pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait mekanisme ya tentang marketing freelance di Iskariman Academy. Mungkin teman-teman semua sekarang masih bingung nih, ini Iskariman itu apa sih? Ya, sisi lain teman-teman juga dapat informasi via Facebook gitu kan, mungkinnya via Instagram, dapat iklan ya, klik daftar gitu kan. Ini apa gitu kan. Jadi teman-teman mungkin yang masih belum kenal, yang masih belum paham, yang masih belum tahu, saran saya teman-teman ikuti materi ini dari awal sampai akhir, karena dari sini teman-teman semua insya Allah pertanyaan yang tadi teman-teman tanyakan akan terjawab di sini. Gitu. Artinya kalau teman-teman mengikuti ini dengan akhir, menyimak dengan seksama, insya Allah teman-teman paham juga gitu ya. Nah teman-teman, sebelum kita ke materi, ini ada sedikit company profile ya, silahkan bisa disimak terlebih dahulu.
Iskariman Property adalah perusahaan developer properti yang memulai kiprahnya dari wilayah kawasan industri Cikarang, Jawa Barat. Hingga Maret 2021, Iskariman Property sudah membuka 12 proyek yang besar di 10 lokasi dengan total luas kawasan sekitar 150 hektar. Yang kini, lokasi proyek-proyeknya juga berada di Bogor dan Karawang. Tidak hanya membangun perumahan, sejak 2018, Iskariman Property kini telah membangun kawasan-kawasan kafling produktif yang dikelola langsung oleh para ahli pertanian dan peternakan lulusan Unpad dan IPB. Di antaranya kawasan Cibatu, kafling kebun vanili yang saat ini sudah dikembangkan ke tahap 3. Lalu Cordova Farm, kafling pengembangan domba dan kambing perah yang saat ini sudah memasuki tahap 8. Iskariman Property memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh properti secara kredit tanpa bank, langsung mengangsur ke developer, tanpa sita, tanpa denda, dan tentu saja tanpa bunga. Kini, Iskariman bukanlah sekedar developer properti, tetapi juga adalah mitra pengelola kebun dan peternakan yang dipercaya oleh pemilik kafling. Dengan dukungan SDM pilihan, sejumlah lebih dari 60 orang sarjana dari perguruan tinggi terkemuka terlibat di proses bisnisnya. Inilah persembahan Iskariman Property untuk masyarakat bagi berkembangnya ekonomi sektor real dan juga ketahanan pangan. Oke, nah teman-teman semua, jadi Iskariman Property Syariah itu kita adalah developer ya. Nah dari sini kan teman-teman udah mulai kenal nih kan. Oh ternyata Iskariman itu developer gitu kan. Kita khususnya bergerak di developer properti syariah. Ya jadi teman-teman semua, proyek-proyek yang kita pasarkan tuh produknya banyak ya. Rumah, tanah, tanah kafling, kebun dan ternak gitu. Dan alhamdulillah teman-teman semua, sampai saat ini kita sudah menjual sekitar 3.200 unit properti ya. Dan konsumen yang sudah beli ke kita itu sekitar 2.600 konsumen. Ya, jadi bayangkan teman-teman ya, sudah ribuan konsumen yang bertransaksi dengan kami, dan kami pun sudah berjalan ya alhamdulillah udah lebih dari 5 tahun ya. Jadi insya Allah teman-teman semua kita di sini alhamdulillah ya tetap istiqomah ya untuk bergerak di bidang properti ini, dan alhamdulillah sampai saat ini pun kita masih dipercaya oleh konsumen-konsumen khususnya di Jabodetabek seperti itu. Nah teman-teman, jadi kita ini kan properti syariah ya teman-teman, maka kami pun Iskariman dibangun ini tujuan kita tuh bukan hanya untuk berjualan teman-teman. Tapi apa? Kita ada misi lain, yaitu apa? Dakwah ya. Karena Iskariman Properti Syariah ini sebagai developer properti syariah itu tantangannya emang berat gitu. Beratnya di mana? Karena kita lawannya itu dengan properti konvensional, yang di mana properti konvensional itu ya dia ada riba di situ gitu kan ya, adanya misalkan DP 0 rupiah, ada bunga, ada sita, ada denda, benar kan kalau di konvensional. Nah kalau di kita enggak teman-teman. Jadi di sini properti syariah ini, Iskariman ini ingin juga mengedukasi ke masyarakat bahwa riba itu bahaya gitu ya. Nah terus dari ownernya sendiri ya, dari Pak Haji Gun Gun Gunawan pun memiliki visi ya, kita ingin menjadi perusahaan yang besar, sehat, terpercaya, dan berkah berlandaskan hukum syara yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder, baik karyawan, mitra, maupun kaum muslimin. Ya, jadi kita visinya jelas nih teman-teman, bahwa kita perusahaan berjalan itu berdasarkan hukum syara ya, nggak hanya ngejar profit melulu ya teman-teman ya, nggak hanya ngejar keuntungan ya, tapi kita juga ngejar pahala. Nah jadi mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini pun ya, rekan-rekan semua yang ada di sini pun insya Allah bisa menerima manfaat dari Iskariman ini sendiri. Nah, kemudian beberapa proyek yang sudah kami bangun, ini contohnya ada proyek perumahan ya, di Bekasi teman-teman semua ya, ini rumah-rumah yang sudah kami bangun ya, di Gerai Al-Mumtaz, Rumah, Gerai Al-Mustanir ya, Altamis Regency ya, alhamdulillah teman-teman ya, rumah-rumah milik konsumen ini sudah kami bangun ya. Kemudian selain rumah juga kita ngejual kafling ternak ya, dan ini lokasinya di Cariu ya, Bogor dekat Jonggol ya.
sudah terjual sekitar 400 unit hanya dalam waktu 5 bulan ya. Cepat banget teman-teman. Ya, dan ini udah sold out ya untuk kafling ternak ini, dan sehari ini Idul Adha ini domba milik konsumen itu sudah habis ribuan ekor ya. Sudah terbooking ya, pernah belum Idul Adha ya. Saya cek kemarin dari ribuan domba itu yang sisa itu cuma 20 ekor itu. Mungkin udah habis sekarang. Kemudian kami pun selain kafling ternak ada kafling kebun ya. Ini lokasinya juga dekat dengan kafling ternak tadi ya. Kafling kebun kami lokasinya juga di Cariu ya, di Jonggol ya, dekat Jonggol ya. Dan alhamdulillah teman-teman, kafling kebun yang kita tanam di sini tanamannya sudah kami tanam, kami rawat ya, dan juga pertumbuhannya sudah baik ya. Jadi teman-teman juga pengen ngecek ke sana boleh silakan. Nah, sisi lain kita pun selain kafling ternak, kafling kebun, jual rumah, kita pun menjual kafling wisata teman-teman ya. Jadi kafling wisata ini unik banget teman-teman ya. Granada Land ini kita alhamdulillah sudah terjual 1000 unit ya. Bayangkan teman-teman, 1000 unit dalam satu kawasan doang ya. Bukan mencar-mencar, satu kawasan, satu titik ya. Sudah terjual 1000 unit ya sampai saat ini. Terjual ya dalam waktu kurang dari 2 tahun seperti itu. Nah, ini sedikit beberapa dokumentasi akad ya teman-teman dari konsumen, dan ini perkenalan sedikit tentang saya ya, karena videonya nggak bisa ngelihat ya kameranya karena error ya. Jadi tadi saya udah kenalkan tentang perusahaannya, terus teman-teman nanya ini yang ngomong siapa gitu. Nah, ini yang ngomong saya sendiri ya, Ihsan ya, sebagai manajer marketing dari Iskariman Properti Syariah. Jadi di sini saya yang menghandle penjualan seluruh project dari Iskariman ya, rumahnya, kemudian jual kafling kebunnya, kafling wisatanya, termasuk juga nanti kafling Granada Mountain View yang nanti akan saya sampaikan seperti itu. Itu singkat aja sih teman-teman. Ya, nah jadi teman-teman semua, saya pun ingin berbagi nih teman-teman ya. Saya sendiri juga jualan ya awalnya gitu kan. Begitu gabung saya pun jualan sendiri gitu kan. Yang mana alhamdulillah pengalaman saya gabung di Iskariman ini, begitu gabung dalam 1 bulan saya bisa langsung closing gitu. Dan closingnya pun enggak 1 unit ya. Biasanya satu konsumen itu ngambilnya tuh lebih dari 2 unit. Ya, contohnya ini bisa teman-teman lihat ya yang di gambar ya di layar ini kan. Ya contoh ada Pak Yakub ngambil 2 kafling, Pak Arif ngambil 4, Pak Eka ngambil 5, Pak Agus ngambil 3 gitu kan. Ya. Tuh, ngambil 2, ada yang ngambil 7 ya, ada yang ngambil 1, ada yang ngambil 1. Ya bayangkan teman-teman, yang ngambil 1 unit itu jarang ya. Jarang banget ya teman-teman. Jadi teman-teman bayangkan jualan tanah ini kok gampang banget ya. Emang iya gitu, karena kalau orang udah lihat di lokasi ya, biasanya dia tertarik gitu kan, melihat 100 tanah 100 meter tuh kecil, jadi mau nggak mau dia ngambilnya borongan ya. Bahkan kemarin teman saya ada yang sampai ngejual satu konsumen 20 unit ya, bayangin teman-teman, 20 unit kafling kejual, bonusnya nggak kebayang lah teman-temannya, udah puluhan juta dia ya, seperti itu. Nah, saya pun ingin berbagi teman-teman ya, jadi saya pun jualan sendiri ya, itu juga saya nol pengalaman ya, dan startnya sekitar 1 tahun lebih yang lalu ya, udah 1 tahun lebih lah saya gabung di Iskariman ini ya. Dan awalnya saya pun bukan di properti teman-teman semua ya. Jadi kalau teman-teman berpikir wah itu Kang Ican jualannya bisa, mungkin udah jago jualan properti, belum tentu ya karena saya pun belum pernah jualan properti. Nah ini pun sama, mungkin teman-teman ya sekarang mungkin masuk Zoom nih, oh ini tuh tentang properti toh gitu kan, oh jualan properti wah susah dong gitu. Mungkin awal-awal teman-teman mikirnya kayak gitu ya, sekarang ya saya pun sama ya. Pas awal saya gabung mikirnya properti itu susah gitu. Karena kebayang aja jual produk harganya puluhan juta, ratusan juta, miliaran misalkan. Benar nggak sih ya? Jadi wajar gitu kan. Itu hal yang wajar ketika teman-teman belum pernah terjun ke dunia properti, kemudian diajak untuk jual properti, pasti akan ada penolakan gitu kan. Wah ini susah nih gitu kan. Akan ada mindset seperti itu sementara ya. Saya pun awal jualan properti juga sama kayak gitu ya. Jadi nggak ojol-ojol masuk langsung jago jualan gitu kan ya. Jadi kita sama lah teman-teman ya. Saya yakin mayoritas marketing freelance di sini tuh ya, atau saya mendirikan marketing freelance ini udah sekitar 1 tahun yang lalu, dan sudah sekitar hampir 2.900 mitra yang udah tergabung dengan kami. Itu 90%-nya ya, 99%-nya nol pengalaman properti ya teman-teman ya. Jadi yang join di Iskariman ini mayoritas mitranya itu nol pengalaman properti ya, nggak ada yang jago properti, nggak ada. Adapun hanya ya 1%-nya lah gitu kan. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya terus kalau misalnya pengen jualannya bisa ya lancar gimana Kang gitu kan, benar nggak sih? Yang penting tuh
ya harus punya alasan kuatnya dulu teman-teman. Ya, jadi teman-teman gabung hari ini, nonton Zoom pagi hari ini harus punya alasan dulu ya. Kenapa teman-teman join Zoom di Iskariman ya? Karena kalau teman-teman nggak punya alasan, saya yakin beres materi ini kelar, udah gitu. Oh, materinya ini toh, ya udah gitu. Ya ngarepin pengen dapat duit besok nggak bisa gitu. Ya, nggak ada cara seinstan itu kalau teman-teman ngarepin dapat duit ya setelah Zoom dapat duit nih, nggak ada gitu. Terus ada ikhtiarnya ya. Supaya teman-teman ikhtiarnya maksimal, harus gimana? Harus punya alasan kuatnya dulu seperti itu. Ya. Nah, jadi teman-teman alasan kuatnya apa gabung di Iskariman ya? Apa alasan teman-teman hari ini ikut Zoom ya? Saya yakin mayoritas punya masalah, benar nggak sih ya? Saya pun masuk di Iskariman itu karena punya masalah ya. Masalahnya apa? Masalahnya UUD ya. Ujung-ujungnya duit, benar nggak sih? Ya. Saya yakin mayoritas ini pun masalahnya gitulah, nggak ada yang ya ada sih yang lain ya, ada yang mungkin ingin belajar ya, ada yang ingin tahu sistem ya, ada aja ya kalau yang itu ya. Tapi mayoritas itu ya ujung-ujungnya duit gitu kan. Mereka join di Iskariman ya karena butuh duit ya. Saya pun join di Iskariman ya karena butuh duit lah gitu kan. Karena kan saya sebagai laki-laki ya harus bekerja lah, harus nyari pemasukan ya. Nah, teman-teman pun sama gitu kan. Artinya teman-teman yang punya masalah mungkin ini jadi jalan ya keluar teman-teman untuk mendapatkan rezeki tambahan. Ya, artinya apa? Artinya teman-teman yang kemarin ngeklik iklan Facebook di Instagram ya tentang Iskariman ini, mungkin Allah ngasih jalan masalah teman-teman semua hari ini gitu kan. Jadi jangan sia-siakan peluang ini teman-teman ya. Karena minggu kemarin ya, minggu lalu saya ngisi Zoom ya, alhamdulillah itu hanya dalam waktu 1 minggu dia langsung dapat duit 10 juta ya, berapa ya? 12 juta ya. Ada ya. Mitra itu baru gabung seminggu ya, udah dapat 12 juta. Coba ya. Nggak apa, padahal mereka cuma ngelakuin hal simple seperti itu. Ya, jadi semakin besar teman-teman alasan kuatnya gabung di sini untuk apa, insya Allah teman-teman pun akan dikuatkan juga ikhtiarnya seperti itu. Ya, nah jadi teman-teman semua, saya pun gabung di Iskariman ini ya karena alasan kuat saya butuh uang untuk apa? Untuk kelahiran anak saya gitu. Ya ini alhamdulillah ya anak saya sudah lahir, sekarang umurnya sudah 1 tahun ya. Ya itulah gitu kan berkah rezeki ya teman-teman ya. Saya pun gak nyangka ya. Ya Allah saya butuh uang untuk kelahiran anak saya, butuh 20-an misalkan 20 jutaan ke waktu itu ya. Tapi alhamdulillah dikasihnya lebih ya. Kan luar biasa ya teman-teman. Jadi artinya karena saya ada tujuan ya, karena saya ada kebutuhan, saya minta sama Allah tiba-tiba dikasih tuh ya sama Allah. Oh ya ini nih gitu kan, jalannya lewat Iskariman gitu. Dan ternyata Masya Allah itu benar-benar dimudahkan teman-teman. Ya saya pun gak nyangka ya, kok jualannya gampang ya. Dipikir-pikir saya kira jual properti itu susah ya. Mungkin teman-teman pun pas sekarang gabung mikirnya kayak gitu kan. Tapi setelah dijalankan ternyata bisa kok gitu. Nah terus siapa lagi sih yang bisa, yang udah dapat bonus ya? Apakah saya doang? Enggak teman-teman ya. Jadi yang udah dapat bonus tuh udah ratusan mitra mungkin ya gitu kan. Puluhan sampai ratusan mitra ya yang udah dapat bonus ya. Jadi ini saya pun ada beberapa bukti transfer ya. Ini bisa jadi motivasi teman-teman semua ya terkait pencapaian para mitra kami teman-temannya. Emang bonusnya berapa sih mereka dapat gitu kan. Nah ini ya. Tadi kan Kang Mas Turi cerita ya ada yang dapat 60 juta. Nah ini benar ya. Ini Pak Cepi ini, beliau ini hampir rutin tiap bulan closing ya. Bahkan pernah 1 bulan itu dapat 60 juta. Bulan kemarin closing lagi, hampir tiap bulan nih gitu kan. Rutin ya. Ya sebulan dapat lah gitu kan 15-20 juta mah ya. Enak ya teman-teman ya, dapat rutinan. Sisi lain beliau pun kerja juga iya gitu kan, usaha juga iya ya gitu. Jadi rezekinya banyak gitu. Siapa lagi emang yang udah closing Kang ya? Banyak teman-teman. Ini kemarin dapat 13 juta ya. Ini tahun ini ya. Bisa teman-teman lihat tanggalnya ya, tanggal transfer ya. Ini masih baru-baru ya. Terus ada lagi yang 2 juta ya. Terus ada yang dapat 3 juta, 10 juta ya. Teman-teman lihat ya, 6 juta, 4 juta. Ini banyak ya, teman-teman bisa lihat di layar aja. Ini beneran nih yang dapat udah banyak. Udah banyak ya. Jadi saya nggak ngomong doang ya. Ada yang dapat 1.800.000, 2 juta, 3 juta, ada yang dapat 4 juta, 7 juta, 19 juta juga ada teman-teman ya. Kapan ini? Oh, tahun ini teman-teman, bulan kemarin ya dapat 19 juta. Ya, ini pun sama nih dapat 19 juta ya dengan apa orangnya yang beda ya. Ini Imaderi ya, ini ada lagi Kurniasih ya, teman-teman. Bayangkan ya. Terus ada lagi enggak? Ada lagi teman-teman, dapat 9 juta, 5 juta, 8 juta, 7 juta. Tuh, Masya Allah ya.
6 juta dapat 11 juta ya, masih tahun ini juga ya. 2 juta, 6 juta ya. Nah, ini teman-teman bisa cek aja ya, banyak ya. Saya nyebutinnya juga lumayan nih. 7 juta, 6 juta, 4 juta, 6 juta. Nah, ini teman-teman, maksud saya ngasih lihat ini tuh ternyata nih bener ya, yang dapat bonus tuh udah banyak gitu kan. Ya, nih 14 juta, 9 juta ya. Teman-teman lihat aja lah ya di layar ya. 18 juta ya, lihat ya. 2 juta, 5 juta, 4 juta, 15 juta. Tuh teman-teman, bayangkan ya. 4 juta, 2 juta, 2 juta. Ya lumayan. 4 juta, 14 juta, 2 juta. No, ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi itulah sedikit, saya katakan sedikit ya, bukti transfer yang sudah kita berikan kepada para mitra ya. Saya katakan sedikit ya, karena ya banyak gitu kan, bukti transfernya banyak banget ya. Kalau ditampilin ya satu slide habis nih gitu kan, seharian bahas bonus mitra ya. Ya gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman, motivasinya apa gitu kan. Kita harus berpikir ketika banyak orang yang bisa dapat uang di Iskariman ya, maka teman-teman pun di sini harus mikir, oh berarti yang udah berhasil ini banyak nih. Maka teman-temannya harus berpikir, oh berarti saya pun bisa berarti di sini gitu kan ya. Karena logikanya ketika ada ratusan orang, puluhan orang bisa melakukan hal itu, maka teman-teman harus berpikir teman-teman juga harus bisa melakukan itu gitu. Tinggal cari tahu caranya. Lah mereka bisa closing puluhan juta, belasan juta tiap bulan tuh gimana sih? Nah, itu nanti saya kasih tahu caranya teman-teman. Ya, mungkin teman-teman penasaran kan, kok itu mereka bisa dapat banyak kan yang bisa closing ya, ternyata ya. Banyak gitu kan. Mereka ngapain aja sih gitu kan. Yang mereka lakukan itu sederhana loh teman-teman ya. Jadi mereka yang gabung di Iskariman tuh pengalamannya nggak ada ya, pengalaman properti ya khususnya. Tapi mereka punya kemauan ya. Jadi teman-teman yang bertanya, terus mereka closing tuh gimana sih Kang gitu kan. Sisi lain juga mereka nggak ada pengalaman properti, nggak pernah jualan ya, tapi mereka bisa closing, dapat uang berapa belasan juta, puluhan juta tuh gimana sebetulnya ya. Jadi sebetulnya ya, kunci utama mereka bisa closing itu bukan karena jago hal teknis ya. Saya kasih tahu lagi ya. Bukan karena itu ya, tapi mereka fokus untuk mewujudkan target yang sudah dikomitmenkan, kemudian mereka ikhtiar maksimal dan tawakal ya. Jadi teman-teman semua yang join hari ini, teman-teman pastikan punya target. Ya, misalkan nih, persiapan sekolah, pembayaran sekolah anak. Nah, itu targetkan berapa kebutuhannya. 10 juta, misalkan 15 juta, targetin gitu kan. Ya, teman-teman berusaha untuk mendapatkan uang itu tanpa ngutang ya. Ya Allah, saya butuh uang segini dari hasil sendiri, minta sama Allah ya. Nanti Allah kasih jalan. Kalau Allah udah kasih jalan, teman-teman tinggal jalani aja udah gitu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman sekarang yang udah join hari ini, teman-teman siap tetapkan ya target di Iskariman ini, teman-teman pengen dapat berapa ya? 5 juta kah, 10 juta kah, 15 juta kah gitu kan. Dan tentu saja semakin besar targetnya, semakin besar juga usaha yang harus teman-teman lakukan. Seperti itu. Ya. Terus teman-teman nanya lagi, "Oke Kang, saya udah ada niat nih. Gimana lagi?" gitu kan ya. Gimana lagi Kang ya? Nah, baik lagi ya. Baik lagi. Teman-teman harus seriusin lagi. Alasan kuatnya apa sih teman-teman gabung di Iskariman ya? Yang hari ini yang baru join ya, khususnya yang baru join Zoom pagi hari ini nih. Nah, teman-teman yang baru join Zoom hari ini apa gitu kan alasannya? Teman-teman gabung Zoom di Iskariman ini apa gitu kan? Semakin kuat alasan teman-teman, insya Allah teman-teman pun akan diberikan petunjuk untuk bisa closing di sini. Ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, selain teman-teman punya niat, pastikan niatnya benar. Ya. Oke lah Kang, saya butuh duit ya, saya niat untuk dapatkan uang 20 juta dalam 1 bulan misalkan ya. Nah, teman-teman pastikan niat dan caranya dengan cara yang benar. Ya, khususnya bapak-bapak gitu kan ya. Niatkan ya, nyari uang di Iskariman itu buat ibadah ya. Karena ya buat laki-laki itu nyari uang tuh ya kewajiban gitu kan. Enggak nyari uang ya dosa gitu kan. Karena di sini Allah pun berfirman ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi Allah tuh nyuruh kita tuh untuk ibadah. Ibadah tuh nggak cuma sholat doang, nggak cuma zakat puasa ya. Mencari nafkah gitu kan, mencari rezeki itu ibadah juga ya. Khususnya buat bapak-bapak loh ya. Ya, mencari rezeki untuk sedekah itu juga ibadah ya. Nah, niatnya harus ke sana teman-teman ya. Karena kalau teman-teman niatnya lebih ke materialistik ya, apalagi niatnya untuk egoisme diri sendiri, misalkan dapat uang buat apa? Buat jalan-jalan misalkan. Nah, itu mah biasanya nggak kuat gitu kan ya alasannya. Gitu.
Nah, kemudian setelah teman-teman kuatkan niatnya gitu kan, terus juga niatnya udah benar, maka teman-teman selanjutnya adalah join di Iskariman seperti itu ya. Nah, jadi insya Allah di Iskariman ini teman-teman akan kami bantu hingga closing ya. Nah, kemudian juga di Iskariman ini kita developer syariah ya teman-teman ya. Artinya kita pun di sini pun sudah tergabung dengan Asosiasi Developer Properti Syariah yang sudah membangun sekitar 13 proyek ya. Gitu teman-teman. Nah, terus teman-teman bertanya, kenapa harus gabung di Iskariman? Kan agensi banyak. Benar nggak sih ya? Agensi penjualan itu banyak kalau teman-teman pengen join ya. Jadi sebagai agensi properti itu banyak ya. Ada Rewight, ada Era. Ada lagi tuh agensi-agensi lokal di Bogor Timur tuh banyak banget ya. Tapi kenapa harus seperti syariah ya? Kenapa harus di Iskariman? Nah, saya kasih tahu gitu. Di Iskariman ini teman-teman agensinya sesuai syariah. Artinya apa? Ketika teman-teman dapat bonus, insya Allah berkah gitu. Ya, coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman join di agensi konvensional ya. Mungkin teman-teman closing dapat duit ya. Tapi duitnya duit haram gitu. Kenapa? Karena teman-teman sudah menjerumuskan orang ke hal ribawi gitu kan. Dan itu pun mereka nyicil rumah tuh puluhan tahun ya. 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun ya. Bayangkan teman-teman akan mendapatkan dosa yang sama persis tanpa dipotong sedikit pun. Ya kalau teman-teman terjun di dunia agensi konvensional ya. Ya, pasti kan nggak mau ya gitu kan. Gitu. Nggak closing dapat dosa, closing dapat dosa iya, bonus sedikit gitu kan. Terus juga kita Iskariman ini proyeknya gampang dijual ya. Nah, ini benar ya, nggak cuma kata saya tapi kata mitra yang lain ya. Kalau saya yang ngomong mah, oh itu mah ya iyalah Kang Ican ngomong gampang dijual, orang Kang Ican yang orang situ gitu kan. Tapi kan tadi saya udah ngasih bukti gitu kan, bukti transfer ya, udah ada puluhan mitra yang dapat bonus penjualan itu kan. Artinya apa? Yaitu artinya gampang dijual gitu kan. Bukan karena saya, tapi kata mitra-mitra yang lain gitu. Kemudian kita pun waktunya fleksibel, komisinya juga gede teman-teman ya. Teman-teman jualan di Iskariman komisinya gede loh. Ya, nanti saya kasih tahu ya. Pokoknya sampai akhir teman-teman harus ngikutin aja supaya penasaran emang komisinya berapa sih gitu ya. Nanti saya kasih tahu teman-temannya. Komisinya yang saya kasih tahu ya besar lah. Makanya tadi teman-teman lihat juga ada yang dapat 60 juta, dapat 15 juta ya, 19 juta ya. Karena emang komisi kita besar. Sisi lain juga satu unit itu konsumen yang beli ke kita tuh jarang beli yang satuan. Biasanya borongan ya, beli 2, 3, 5, bahkan ada yang sampai 20 unit ya. Kemudian juga teman-teman enaknya di Iskariman ini teman-teman akan kami training sampai closing. Ya, jadi kita di sini teman-teman sudah menyiapkan kurikulum dan menyiapkan program penjualan. Ya, artinya apa? Teman-teman di Iskariman ini nggak ada alasan nggak bisa closing ya. Satu-satunya alasan yang teman-teman nggak bisa closing itu apa? Yaitu karena teman-teman sendiri gitu kan, nggak serius mau jualan. Gitu. Itu hal alasan yang buat teman-teman nggak bisa closing di Iskariman. Kenapa ya? Karena kita fasilitasi semua gitu. Sehingga teman-teman mau atau enggak gitu kan. Maupun harus ada prosesnya gitu. Kalau mau sekedar mau ya tetap nggak bisa juga gitu. Ya, ini saya skip aja. Nah, terus teman-teman kenapa sih harus properti syariah? Bener nggak sih ya? Kang, kalau properti konvensional kan enak gitu kan, DP-nya 0 rupiah, cicilan 1 jutaan sebulan. Bener nggak sih ya? Tapi kenapa sih saya di sini maksa teman-teman harus di properti syariah dan jangan terjerumus ke konvensional? Karena di konvensional tuh ada ribanya teman-teman. Ya, ini saya kasih tahu ya berkali-kali ya ke teman-teman semua. Ya, dan dosa riba itu sangat mengerikan ya. 1 dirham dosa riba, 1 dirham riba lebih berat dari 36 kali berzina ya. Terus dosa riba paling rendah seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Bayangkan teman-teman ya. Silakan screenshot ini buat evaluasi teman-teman semua ya. Apa pengingat buat kita semua lah. Gitu. Nah, jadi artinya kalau teman-teman memaksakan diri nggak apa-apa lah. Saya mah riba dulu sekarang, nanti udah tua baru tobat gitu. Kalau mikir kayak gitu tiba-tiba besok mati gitu kan. Ya udah dosanya ya tetap gitu kan. Ya akan mengendap sampai di neraka lah ya. Jadi artinya teman-teman kenapa harus syariah gitu kan? Ya karena kita menjauhkan orang-orang dari riba ini sendiri teman-teman semua. Ya, nah ini pun ada sedikit cuplikan ya tentang dosa riba ya. Silakan teman-teman bisa disimak sebentar. Mungkin ceramah tentang bahaya riba sering kita dengarkan. Dan sebagian kita sakit hati kalau dikasih tahu jangan riba. Kita ini sedang menjaga NKRI, menjaga negeri kita. Salah satunya tinggalkan riba. Tinggalkan jemaah. Allah sudah memanggil kita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu
ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tinggalkan sisa-sisa riba. Jangan mulai riba. Yang tersisa tinggalkan. Kalau kalian beriman, monggo. Kalau kalian merasa beriman, tinggalkan. Fa in lam taf'alu. Kalau ternyata kalian enggan untuk mengamalkan, berat, nggak mungkin nggak pakai riba, ya. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin min Allah wa rasulih. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Maka kalau kalian enggan dikasih tahu, cengkal, maka Allah memaklumkan kepada kalian perang. Bukan lawan Amerika, bukan lawan Rusia, bukan lawan Cina, tapi lawan Rabbul Alamin. Oke. Nah, itu ya teman-teman sedikit tentang riba ya. Jadi emang ya pasti ada di sini pun pasti ada yang kepanasan ya. Kalau saya bawa materi ini ya. Kayak ya tiap minggu ada aja yang kepanasan ya teman-teman ketika saya mendakwakan tentang riba ya. Kalau ada yang kepanasan silakan leave aja grup ya. Karena emang kita selektif teman-teman ya. Jadi kita tuh di sini Iskarium ini kita nggak cuma nyari orang yang hanya ngejar duniawi ya teman-teman. Kalau teman-teman hanya ngejar duniawi ya teman-teman join aja di MLM gitu kan. Terus juga yang apa tuh yang trading itu yang trading yang nggak jelas mungkin ya gitu teman-teman ya. Jadi itu sih apa sedikit ceramah yang mudah-mudahan jadi pengingat kita semua ya untuk teman-teman yang sekarang masih ada gitu kan di hal riba ya, terikat dengan riba, saran saya ya tinggalkan gitu. Kalau udah beres cicilannya ya udah ya jangan diperpanjang lagi gitu ya. Kalau misalkan yang ada niat ke sana jangan sampai ke sana teman-teman ya, karena dosanya ya besar gitu. Walaupun teman-teman berpikir nggak apa-apa lah saya riba dulu kan saya masih muda gitu kan. Maka tadi kan saya bilang kalau misalnya besok mati gimana gitu kan ya. Udah langsung terjerumus tuh gitu. Dosanya juga apa tuh besar gitu kan. Jadi saran saya jangan pernah ke sana ya, jangan pernah terjerumus ke hal ribawi gitu teman-teman. Ya, nah terus teman-teman dari syariah ini kenapa sih kita seperti syariah ya? Emang bedanya apa dengan konvensional? Nah, teman-teman kalau di properti syariah kita ada poin 7T ya, 7 tanpa dalam pelayanan syariah. Apa aja itu? Yang pertama di properti syariah itu kita nggak ada denda, kemudian nggak ada sita, nggak ada akad batil, nggak ada penalti, nggak ada bank, nggak ada asuransi, dan nggak ada riba yang jelas. Ya, artinya apa? Artinya kalau misalkan nih teman-teman misalkan ngambil mobil, cicilan mobil misalkan ya 5 tahun, ya tiba-tiba di tahun ketiga teman-teman nggak bisa bayar nih, telat bayar, didenda nggak? Denda gitu kan ya. Terus misalkan 4 bulan berturut-turut nggak bisa bayar, mobilnya disita nggak? Disita gitu kan ya. Setelah disita teman-teman rasanya gimana? Ya Allah ternyata riba tuh emang bener-bener zolim ya gitu kan. Bener nggak sih? Ya mungkin sekarang teman-teman yang pembayarannya lancar ngerasa enggak kok saya riba biasa-biasa aja. Ya iya biasa-biasa aja karena teman-teman masih sama Allah kasih rezeki ya untuk misalkan untuk membayar hutang itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang dia itu di mana kondisi tidak bisa membayar gitu kan ya, tidak bisa melunasi gitu kan ya. Kemudian disita barangnya gitu kan. Itu pasti dia bakal sangat-sangat menyesal gitu kan. Oh benar ternyata riba itu luar biasa zulim gitu kan. Ya, nggak bisa sanggup bayar disita uangnya. Telat bayar didenda ya. Pengen dicepetin bayarnya pun penalti ya. Jadi serba salah gitu kan. Bayar tepat waktu pun dapat bunga gitu kan. Benar nggak sih ya teman-teman ya kalau dipikir ternyata riba itu seperti itu ya. Kelihatannya memudahkan tapi sebetulnya menjerumuskan ya. Teman-teman harus sadar itu ya. Ya, apalagi sekarang riba itu sangat mudah ya. Shopee Pay Later gitu kan. Benar sih Kredivo ya. Dana kami ya banyaklah ojol ya. Makanya kalau teman-teman harus tahu nih ya, ojol-ojol di Indonesia itu pasarnya luar biasa besar karena mereka nggak paham terkait dosa riba ini sendiri. Maaf bukan ojol Pak, pinjol Pak. Iya pinjol, sorry. Ojol mau ojek online ya. Online Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pinjol ya. Di sini kan ada lagi sangat-sangat apa tuh menjamur ya karena emang banyak banget orang-orang yang dia itu butuh uang gitu kan, jual ini sebagai penyekat gitu, padahal itu sebagai jebakan ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak terjerumus di sana ya. Jadi di situ enak teman-teman, ketika teman misalkan ngambil rumah nih ya terus bisa bayar ya kan nggak kita denda ya. Oh iya Kang, telat 4 bulan gimana misalkan nggak kita sita juga, terus gimana dong?
kita musyawarahkan teman-teman ya. Bu, ibu rumahnya nggak sanggup bayar, ya udah Bu, kami bantu jualkan rumahnya Bu ya. Itu laku, maka uang hasil jual belinya itu pertama bayar dulu ke developer ya, lunasi developer, sisanya untuk konsumen itu sendiri ya. Kan enak teman-teman kalau kayak gitu ya. Juga bener nggak sih ya? Beda halnya kalau misalkan kita di konvensional ya, Bapak Ibu beli rumah cicilan berapa tahun misalkan 15 tahun ya. Di tahun kelima nggak bisa bayar ya disita rumahnya gitu. Itulah teman-teman enaknya di syariah ya. Nah, terus juga ya silakan milih properti halal atau haram. Yes, teman-teman, properti itu ya mubah ya, rumah itu mubah ya, tanah itu mubah ya. Yang halal haram itu adalah cara mendapatkannya ya. Karena di sini Allah berfirman ya, kulunsin bima kasaba robbina. Ya, siap diri bertanggung jawab atas apa yang telah berbuatnya. Jadi silakan teman-teman yang ngambil keputusan pengen yang halal, pengen yang baik, yang buruk itu kembali lagi ke diri yang masing-masing. Seperti itu ya. Jadi di sini saya hanya ingin menjelaskan sedikit tentang syariah itu apa ya, jelas tentang khususnya tentang riba. Nah, terus terkait mekanisme pemasarannya gimana nih ya? Mungkin teman-teman juga masih bertanya ya. Jadi ini teman-teman mohon untuk menyimak ya terkait mekanisme pemasaran. Jadi kita properti syariah ya, sistem pemasaran seperti apa ya? Oh, berarti capek juga. Gitu. Nah, jadi teman-teman sebagai mitra ya, sebagai mitra teman-teman saya kasih tahu nggak harus melakukan kelima hal ini ya. Ya, kelima hal ini diwakilkan oleh developer. Ya, teman-teman cukup melakukan satu hal poin aja gitu. Apa itu? Beriklan dan melakukan prospek ya. Survei sifatnya sunnah ya. Artinya kalau teman-teman mendampingi konsumen mitra ke lapangan, yaitu akan menambah nilai lebih juga ya. Membuat kepercayaan konsumen juga, meningkatkan konversi dari survei ke booking juga. Nah, gitu teman-teman. Jadi tugas teman-teman sebagai mitra di sini adalah poinnya satu ya. Apa itu? Beriklan saja ya. Dan melakukan prospek. Udah ya teman-teman ya. Iklan sama prospek gimana tuh caranya? Apakah harus panas-panasan nyebar brosur ke sana ke sini? Enggak teman-teman ya. Sekarang udah eranya digital lah, udah gak zaman lagi teman-teman sebar brosur ya. Kita sendiri sekali pernah pakai cara konvensional seperti itu dan alhamdulillah ya nggak laku ya teman-teman. Pakai cara-cara zaman dulu tuh udah nggak laku sekarang teman-teman, sebar brosur, open table ya nggak laku ya sekarang ya. Sekarang eranya sudah semuanya ke digital semua. Ya, jadi teman-teman sekarang jobnya hanya satu. Apa itu? Beriklan. Ya, jadi jangan nanya, Kang, saya ngapain? Ya antum beriklan udah gitu kan. Jangan nanya ngapain lagi. Berarti kalau teman-teman beriklan ya tinggal minta kontennya, Kang, minta kontennya, Kang. Kontennya pun sudah kita siapkan. Konten foto, video, copywriting ya, caption udah kita siapin semua ya. Teman-teman cukup share-share aja gitu ya. Kalau ada yang nanya gimana? Nanti saya kasih tahu ya selanjutnya. Oke ya teman-teman ya. Jadi sebagai mitra teman-teman harus paham yang harus dilakukan sebagai mitra adalah hanya satu ya. Apa itu? Beriklan. Kalau survei gimana Kang nih? Saya nggak bisa dampingi, nggak apa-apa ya. Teman-teman nanti ada leader yang itu siap bantu handle konsumen di lapangan ya. Jadi teman-teman nggak ada alasan nih gitu kan ya untuk nggak melakukan iklan ya. Pun kalau misalkan teman-teman nggak bisa ke lokasi ya kita ada tim lapangan gitu kan. Jadi artinya teman-teman yang jauh misalkan nggak bisa atau nggak sempat itu kita dampingi seperti itu. Nah, terus produknya apa yang dipasarkan? Benar nggak sih ya? Teman-teman udah tahu nih. Oke, Kang, saya beriklan nih ya. Saya harus menjualkan produk ya. Produknya yang mana, Kang? Benar nggak sih ya? Teman-teman pasti nanya itu. Produknya yang mana nih? Sekali banyak kan produknya gitu kan. Teman-teman untuk jual ya produk yang dipasarkan itu, nah ini kita di sini ada project yang top hot ya saat ini yang sangat laris. Yang pertama Granada Line, yang kedua Granada Gardenville, yang ketiga Granada Mountain View. Ya ini project-project yang saat ini masih kami pasarkan. Seperti itu teman-teman. Ya. Yang rumah gimana Kang? Ya banyak juga gitu. Kalau teman-teman pengen jualan juga ya mangga gitu kan. Tapi saran saya teman-teman ketika teman-teman ingin berjualan fokus di satu produk aja ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman jualannya banyak itu bingung juga gitu kan. Ini produk knowledge-nya gimana ya? Ini promonya ke siapa ya? Gitu kan. Tapi saya sarankan teman-teman ini saya tawarkan ya untuk produk yang teman-teman pasarkan. Ini produk yang paling laris ya. Yang mana marketnya besar, luar biasa besar di Jabodetabek. Ya, artinya apa? Teman-teman kalau jual rumah, teman-teman harus spesifik ya. Teman-teman harus jualan rumah misalkan di Bogor ya harus ke orang Bogor ya. Teman-teman jualan rumah di Bekasi ya harus ke orang Bekasi ya.
Nah, kalau ini ya, Project Granada ini pasarnya itu luas ya. Kemana ke siapa aja Kang? Ke orang Jabodetabek ya. Se-Jabodetabek, Karawang, Purwakarta ya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang bertanya, kenapa sih harus Granada gitu? Karena kita marketnya luas teman-teman. Ya, lokasi Granada ini kita emang di Bogor, Bogor Timur khususnya ya. Tetapi mayoritas hampir 60% ya. Granada kan udah terjual 1000 ya, Granada lain udah terjual 1000 unit ya. Kalau digabung sama Granada Mountain View ya 1200 lah. Nah, dari 1200 konsumen itu ya atau 1200 kafling yang terjual itu konsumennya mayoritas 60% orang Jakarta, teman-teman. Ya. 60% orang Jakarta. Sisanya orang mana? Orang Bekasi, orang Tangerang, orang Depok ya. Orang Bogornya paling cuman 5% doang ya. Gitu teman-teman ya. Jadi Granada ini tempatnya di Bogor Timur, tapi orang yang Bogor Timur yang ngambil di Granada itu cuman ya 5%-an gitu kan. Kebanyakan orang mana? Orang Jabodetabek ya. Gitu teman-teman ya. Artinya sekarang teman-teman yang sekarang tinggalnya di Jakarta, di Bogor, di Depok, Tangerang, di Bekasi atau Karawang lah ya. Atau misalkan di Purwakarta ya, sekitaran deketan Jakarta, deketan situ ya. Itu teman-teman udah berada tepat di target marketnya. Gitu. Artinya teman-teman bukan jadi alasan, wah saya mah kan di Tangerang nih Pak, gitu kan. Ada nggak proyek yang di Tangerang gitu. Ya Tangerang tuh biasanya nyari tanah tuh untuk hunian ya, tapi ini orang Jakarta ngambil di Granada itu karena ada suatu hal yang menarik ya. Salah satunya Granada Mountain View. Nah teman-teman, nah untuk saat ini saya arahkan teman-teman untuk menjual Granada Mountain View. Kenapa Granada Mountain View? Karena ini lagi hype banget teman-teman. Ya minggu lalu saya ngisi training juga ya, dan alhamdulillah langsung closing ya. Ada mitra yang langsung closing yang tadi saya cerita ya, langsung dapat 12 juta ya hanya dalam waktu ya seminggu lebih lah gitu seperti itu. Teman-teman terkait produk Granada Mountain View ini silakan teman-teman simak sebentar ya. Nah, teman-teman. Jadi untuk saat ini saya arahkan teman-teman untuk menjelaskan tentang Granada Mountain View ya. Mungkin teman-teman bertanya Granada Mountain View itu apa sih ya? Nah, jadi Granada Mountain View ini kita ngejual kafling. Ya ini konsepnya mirip Granada ini ya. Kita ngejual kafling dengan konsep wisata gitu. Itu lokasinya berada di Puncak 2 Bogor ya, jalur Puncak 2 Bogor. Ya, dan teman-teman kenapa kita pakai konsep ini? Karena memang di lokasi sana yang menggunakan konsep wisata itu jarang ya, developer ya. Mayoritas Bogor Timur tuh jualan tanah doang. Ya, teman-teman silakan deh ke Bogor Timur nanti ya. Itu mereka jual ya jual tanah doang gitu kan. Tanah sama jalan lah gitu kan. Kalau kita enggak ya. Tanah, jalan, dan konsep itulah kelebihan di Granada Mountain View itu sendiri. Ya. Kemudian juga di sini pun di Granada Mountain View ini pun kita berada di zona kuning ya, di PP2 ya, artinya ini daerah pemukiman teman-teman. Jadi Granada Mountain View ini teman-teman bisa dijadikan untuk investasi ya, biasanya konsumen ya, untuk investasi jangka panjang. Karena memang di sini tuh nempel banget gitu kan, jalur Puncak 2 ya. Teman-teman mungkin taunya Puncak Bogor yang itu kan, yang di Ciawi gitu kan, ke sana lah ya. Yang ada Cimory ya. Gitu teman-teman. Nah, ini jadi saat ini tuh pemerintah sedang berfokus untuk membuat ada daerah wisata baru ya, atau pengembangan daerah wisata baru yang sepersis Puncak ya Bogor. Itu adalah Puncak 2 ya. Seperti itu teman-teman. Ya, kemudian kita pun artinya ini ya jadi suatu peluang yang luar biasa gitu. Makanya nggak heran kenapa yang beli di Granada ini ya mayoritas orang Jakarta, orang-orang kota gitu. Karena mereka tahu gitu, oh ini Granada prospeknya bagus gitu. Potensi kedepannya bagus, pengembangan kedepannya juga bagus gitu. Ya. Nah, jadi marketnya teman-teman ya. Kenapa sih? Jadi teman-teman orang-orang yang beli di Granada itu ya. Itu rata-rata kan orang kota ya. Itu kenapa mereka mau beli di kita ya? Nah, saya tanya tuh ya. Kami tanya ke
beberapa konsumen kita gitu kan, itu bahwa mereka tuh beli tanah di sana tuh ya tujuannya untuk investasi. Karena nggak jarang juga teman-teman konsumen beli tanah tok di sana, kemudian kemitranya bilang gini, ya udah saya mau cuma beli aja Pak gitu. Ya nantilah paling beberapa tahun ke depan saya olah gitu atau saya jual lagi. Gitu doang teman-teman ya. Saking banyaknya duit orang kota ya. Orang kota saking banyaknya duit gitu kan, beli tanahnya ya beli aja gitu loh ya. Jadi artinya ya alhamdulillah gitu kan Iskariman ini dipercaya oleh ribuan konsumen ya untuk mengelola tanahnya itu sendiri gitu teman-teman. Ya, nah terus sisi lain juga Gradana Mountain View ini pun targetnya yaitu kita adalah mengejar orang-orang yang ingin berwisata ya. Jadi kita di GMV ini dekat teman-teman dengan area wisata ya. Teman-teman kalau ke Puncak Bogor coba ya saya tanya, itu pasti kalau weekend ya udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh ya. Mungkin sisa sisa waktu liburan tuh habis di jalan, bener nggak sih? Hari biasa aja ya, makanya saya kalau liburan ke Puncak tuh paling hari biasa ya, hari biasa dan hari sibuk ya, hari sibuk kerja ya. Karena saya tahu biasanya tetap macet sih walaupun hari biasa, tapi nggak separah pas hari weekend atau libur nasional seperti itu teman-teman. Nah kalau di Puncak 2 ini potensial banget teman-teman ya. Suasananya mirip di Puncak Bogor juga ya, gitu. Tapi masih apa ya? Ibaratnya masih terasingkan lah gitu. Tapi di sana wisatanya luar biasa ramai gitu kan. Tapi nggak banyak orang yang tahu seperti itu ya. Nah teman-teman ini ya. Nah ini lokasinya di mana ya? Mungkin teman-teman bertanya ya. Kang ini gimana nih Gerhana Mountain View lokasinya? Nah lokasinya teman-teman, kalau ada yang bertanya gitu kan, lokasinya itu kita ada di Sukamakmur ya, Bogor Timur, dekat Jonggol, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan konsumen nanya, ya kita lokasinya di mana nih? Lokasinya di Bogor Timur, ya dekat Jonggol, jangan sampai ketukar ya, dikiranya ke Puncak Bogor gitu kan, karena ada aja yang nyasar gitu, seperti itu ya. Kemudian kita pun di lokasi ya di sana ya di lokasi proyek tuh GMV itu dekat dengan area wisata Puncak 2 ya. Apa aja itu ada wisata Cipamingkis, Venus Cafe, Curug Cipamingkis, Ciherang dan kolam renang ya. Nah, terus juga ini ada pun dengan kita dekat dengan Villa Kayangan ya. Ini luar biasa bagus teman-teman. Nah, ini tempat wisata favorit Bogor Timur ya. Dan ini wah ini mantep lah gitu kan. View-nya emang ini gambar yang teman-teman lihat ya emang seperti ini ya, sesuai dengan di lokasi ya seperti itu. Nah terus juga kita ada villa, jadi di GMV itu dekat dengan Villa Kayangan ya, Puncak 2 Bogor. Nah ini teman-teman ada juga Nirvana Valley ya, ini luar biasa kan ya, dari pemandangan alamnya itu bagus gitu teman-teman ya. Terus ada lagi Curug Cipamingkis ya. Nah ini teman-teman pun harus tahu nih, di apa emang ini orang-orang mungkin mungkin teman-teman baru tahu nih, oh ternyata Puncak 2 ada ya gitu kan. Atau mungkin teman-teman baru dengar namanya Villa Kayangan ya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang baru tahu, itu biasanya memang di area wisata Puncak 2 ini pada saat high season ya, di bulan high season ya, atau kayak Lebaran ya, atau weekend misalkan ya, itu biasanya udah full booking ya villa-villa di sana tuh. Ya. Artinya apa? Ya artinya itu potensial banget teman-teman. Ya villa-villa di sana tuh udah full book. Ya. Dan jarak dari GMV ke lokasi ini tuh sekitar 30 menit lebih ya, seperti itu. Nah ini teman-teman ya. Nah terus juga sisi lain juga di Puncak 2 ini kenapa saya arahkan teman-teman menjual GMV ini, karena memang sisi lain juga area wisata di sana sudah ada, juga di sana pun sedang pengembangan daerah teman-teman ya. Jadi di sana tuh Bupati Bogor itu ya, dia ngotot untuk membangun jalur Puncak 2 gitu teman-teman ya, dan bahkan di sana pun sudah ada rencana pembangunan tol gitu kan untuk menuju Puncak 2 ya. Nah, jadi daerah Puncak 2 ini nyambung dengan Cianjur juga daerahnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ke sana ya alhamdulillah ya sudah jalannya sudah lumayan bagus lah gitu. Nah, terus juga di sini pun ada pengasahan ya, adanya pengembangan daerah di Bogor Timur. Nah, khususnya di daerah yang di Granada Mountain View itu sendiri teman-teman ya. Jadi di Granada Mountain View itu sendiri ya itu kan daerah Bogor Timur yang dimana Bogor Timur itu akan dimekarkan. Artinya apa? Artinya nanti Bogor Timur itu sendiri akan memiliki ibu kota sendiri. Ibu kotanya di mana? Di Jonggol. Dan Puncak 2 ya yang tadi saya kasih lihat ya, itu akan menjadi area wisata ya, area wisata para
Bentar, sinyalnya jelek ya. Provinsi Jawa Barat akan memiliki 2 kabupaten baru sebagai calon daerah persiapan otonomi baru. 2 kabupaten tersebut yaitu Bogor Timur dan Indramayu Barat. Penetapan 2 daerah otonom baru itu disepakati dan ditandatangani dalam rapat paripurna DPRD bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena Jawa Barat memang membutuhkan pemekaran yang proporsional dan adil. Saya ucapkan selamat kepada masyarakat di Bogor Timur dan masyarakat di Indramayu Barat. Kita kawal perjuangan di pusat karena setelah ini surat kami akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Kabupaten Bogor Timur nantinya akan memiliki 7 kecamatan dengan ibu kota kabupaten ditetapkan di Kecamatan Jonggol. Sedangkan Kabupaten Indramayu Barat terdiri dari 10 kecamatan, di mana Kecamatan Kroya akan menjadi ibu kota Nah, itu kabupaten. teman-teman ya. Cek. Oke, nah itu teman-teman ya. Jadi itu sedikit video tentang pengembangan prospek di Bogor Timur ya. Jadi mungkin teman-teman bertanya, emang orang tanah itu karena apa sih ya? Yang pertama tadi ya saya bilang ya, karena investasi biasanya itu. Yang kedua karena melihat prospek ke depannya ya, bahwa di lahan itu akan ada pengembangan. Yang ketiga yaitu adanya area wisata di sana gitu kan, karena Puncak 2 itu dekat area wisata. Yang keempat ya, itu karena tanah di sana tuh masih murah teman-teman ya. Kebayang teman-teman kalau beli tanah di Puncak Bogor tuh semeternya udah berapa juta ya? Nggak ada yang di bawah 1 juta, bener nggak sih? Seperti itu ya teman-teman. Ya artinya daerah Puncak Bogor ini, Puncak khususnya Bogor Timur ini menjadi peluang yang luar biasa untuk para masyarakat khususnya di Jabodetabek. Dan nggak sedikit juga ya, ini pun saya pun menampilkan di layar ya konten-konten tentang Puncak 2 itu sendiri. Ya, nah ini teman-teman, jadi jalur Puncak 2 pun nanti akan dikembangkan ya, yang dimana jalan Puncak 2 ini pengembangannya itu dibangun dari Sentul Bogor ya, Babakan Madang, Hambalang, Sukamakmur, Pacet, Istana, Cipanas, Cianjur ya. Nah Sukamakmur itu teman-teman itu berada tepat di GMV teman-teman. Jadi GMV itu tepat berada di Sukamakmur. Artinya jalur yang nanti teman-teman depan project itu akan dikembangkan, akan dilakukan pelebaran jalan seperti itu. Ya. Nah, kemudian zonasinya pun udah saya kasih tahu ya, bahwa zonasi dari GMV ini adalah zona kuning ya, PP2 ya, artinya bisa dibangun bangunan permanen. Ini sedikit tentang Oke, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa menceritakan ya ke konsumen bahwa kedepannya kita akan dibangun landmark ya, dan alhamdulillah sekarang sudah dibangun teman-teman. Ya, untuk landmark berada TV-nya sendiri, kemudian juga gazebo-nya sudah ada, jalannya pun sudah dicor. Seperti itu. Ya. Nah, jadi apa sih benefitnya kalau misalkan beli Gradada Mountain View ya? Yang pertama kita kafenya siap bangun ya, teman-teman. Jadi artinya kalau konsumen beli ya siap dibangun karena tanahnya pun datar gitu kan. Tinggal dibikin pondasi gitu kan ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian jalan kafenya sudah terpatok dan sudah ada papan namanya juga ya. Kemudian juga bebas biaya surat PPJB, kemudian juga gratis legalitasnya akta jual beli. Dan ini bisa dinaikkan juga ke SHM. Keunggulannya apa ya? Keunggulannya kita memiliki fasilitas umum ya, seperti kafe dan spot foto, insya Allah teman-teman ya. Kemudian juga kafenya siap bangun. Kemudian kafenya bisa menjadi tempat tujuan wisata ya. Terus juga ada di area hijau dekat dengan exit tol ya.
Kemudian satu-satunya developer Islami terpercaya yang memiliki track record penjualan kafling sebanyak 3.200 unit, kafling yang cocok untuk workspace dan komunitas, seperti itu. Teman-teman di screenshot aja ya, gitu. Ya, screenshot aja. Tapi yang jelas teman-teman, ketika konsumen nanti bertanya kenapa harus di Grand V, yang pertama emang berada di daerah prospek yang bagus dengan area wisata. Yang pertama itu, yang kedua memang Bogor Timur itu akan ada proses pemekaran ya, yang dimana di situ artinya nanti akan ada pengembangan daerah di sana. Yang selanjutnya di jalur GMV itu akan dijadikan pusat atau daerah wisata ya, sehingga kemungkinan ya insya Allah besar, kemungkinan besar bahwa di sana harga tanah itu akan semakin mahal luar biasa teman-teman, seperti itu ya. Berapa luasnya ya, harganya berapa ya. Jadi ini baru teman-teman yang biasa, teman-teman biasanya konsumen tanya ya, sumber airnya gimana, promonya apa gitu kan ya. Kalau ingin bangun villa itu gimana ya, fasilitasnya apa saja ya. Nah itu fasilitasnya misalkan kita ada taman foto, coffee shop, gazebo, musola, dan rest area ya. Pembelian legalitasnya sampai AJB. Jadi kalau konsumen nanya ya, ini saya legalitasnya dapat apa nih? Dapat AJB. Kalau naik SHM bisa nggak? Bisa ya, bisa. Setelah AJB keluar itu konsumen bisa menaikkan ke SHM. Ya, nah ini teman-teman, Granada pun sudah diliput oleh beberapa media nasional. Ya, jadi nggak cuma kata akun media sosialnya aja, tapi alhamdulillah kita Granada Land ini ya, Granada ini sudah diliput oleh media nasional seperti Tempo, terus apa tuh Republika ya, dan ini ada Traveling ya, terus Investor Daily ya, banyak lah ya. Kemudian bahkan dari net sudah diliput ya. Nah ini teman-teman ya, jadi di sana ya beberapa pemandangan dari Granada Montevideo itu sendiri ya. Jadi kita konsumen tuh enaknya dapat pemandangan yang bagus ya, ada dekat sungai juga dan nempel banget dengan puncak gua, seperti itu. Nah kemudian teman-teman bertanya ini ya, kan udah tahu ya teman-teman tugasnya sebagai mitra tuh harus melakukan iklan, kemudian menawarkan produk ya, produknya GMV tadi kan, Granada Montevideo. Nah terus kalau misalnya ada yang minat itu gimana konsumen ya. Nah ini teman-teman saran saya ini screenshot ya, karena nanti biasanya ketika teman-teman promosi itu insya Allah ya, insya Allah kemungkinan besar pasti ada yang nanya kok ya. Kalau teman-teman promosi ya, kalau nggak promosi ya jangan ngarep ada yang nanya gitu, jangan ngarep ada penjual kalau nggak promosi. Tapi kalau teman-teman promosi insya Allah ada yang bertanya ya. Jadi artinya kalau ada konsumen yang nanya, yang minat ya, langsung aja survei aja ya. Kemudian nanti kalau udah minat cocok, nanti konsumen diarahkan booking 1 juta per unit ya. Nah pada saat booking itu nanti teman-teman konsumen kita arahkan untuk menentukan waktu pelunasan atau DP-nya kapan. Ya jarak antara pelunasan DP ke booking itu ya, booking ke DP atau pelunasan itu 7 hari. Ya, nah setelah pembayaran DP atau pelunasan itu barulah melakukan akad PPJB. Jelas ya? Nah, jadi Kang, ini kalau konsumen batal nih, udah booking nih bayar 1 juta, terus batal. Gimana bookingnya? Uang bookingnya kita kembalikan 100%, enggak dipotong. Ya, mungkin kalau di konvensional itu langsung hangus ya. Tapi kalau di kita enggak, teman-teman ya. Artinya kalau konsumen udah booking, terus misalkan tiba-tiba batal ya, itu enggak dipotong. Ya, uangnya kita kembalikan 1 juta rupiah juga. Seperti itu. Ya, terus jarak booking ke pelunasan itu 7 hari. Ya, kalau lebih dari itu gimana? Boleh ya. Misalkan kan konsumen biasanya alasannya ada pencairan uang dulu, misalkan pencairan deposito ya, atau nunggu uang bonus biasanya ya. Nah, itu boleh ya, asal ada komitmen pembayaran ya, atau ada komunikasi dari kita seperti itu. Ya. Jadi boleh booking ke pembayaran lebih dari 7 hari boleh, asalkan komitmen menginformasikan dulu ke developer gitu. Mohon maaf nih pembayarannya agak telat gitu kan. Insya Allah tanggal misalkan jaraknya 10 hari lah, itu boleh. Ya, nah terus habis pembayaran baru akad. Teman-teman dapat bonusnya kapan ya? Teman-teman bisa dapat bonus setelah konsumen melakukan akad PPJB. Seperti itu ya. Karena bisa jadi nih konsumen udah bayar mungkin nggak DP dulu misalkan ya, tapi belum akad ya. Tiba-tiba besok dia mau batal gitu kan. Itu maka ya teman-teman nggak dapat fee gitu kan. Ya, jadi bonusnya itu setelah akad PPJB ya. DP-nya 50% kan. DP itu minimal 50% dari harga kafling. Artinya setelah DP itu setelah akad ya teman-teman bisa mencairkan fee-nya 50% ya.
kecuali langsung lunas. Nah, biasanya kita konsumen itu lunasnya itu dalam waktu paling ya sebulan pun lunas sih. Biasanya yang beli tanah tuh jarang yang nyicil ya teman-teman ya. Di kita data kami ya, di Skadiman ini sendiri yang beli tanah hampir 90% pembayarannya cash dan cash keras ya. Cash keras atau cash bertahap. Nah, terus jualannya gimana gitu kan? Benar gak sih ya? Nah, teman-teman, ini saya akan kasih tahu ya cara yang mayoritas marketing mitra lakukan ya ketika mereka pertama kali join sebagai mitra. Ya mungkin teman-teman tadi penasaran nih, itu mereka yang bisa closingnya banyak gimana Kang? Itu mereka yang tadi dapat bonus sampai puluhan juta, belasan juta, atau jutaan. Itu mereka pakai cara apa sih? Bener nggak sih? Teman-teman penasaran nggak ya? Pasti penasaran kan? Ya karena nggak mungkin hanya sekedar niat doang langsung besok dapat duit gitu kan. Tetap harus ada pakai cara ya. Dan cara yang mayoritas marketing mitra lakukan pun sederhana teman-teman. Apa itu? Ya, yaitu caranya dengan optimalkan ring 1 ya. Teman-teman mungkin sini udah ada yang tahu ya sedikit ya. Jadi teman-teman optimalkan ring 1 itu artinya apa? Teman-teman di sini sebagai antum ya, pasti teman-teman di sini punya data, benar nggak sih? Ya. Teman-teman saya yakin di sini pasti punya handphone ya. Karena kalau nggak punya handphone nggak mungkin bisa ikut Zoom hari ini ya. Benar nggak ya? Teman-teman pasti punya handphone dan di handphone itu punya kontak ya. WhatsApp ya. WhatsApp kontaknya ada berapa ya? Saya yakin mayoritas di atas 100 lah. Ya, yang di bawah 100 itu jarang kecuali HP-nya baru ya. HP-nya baru, nomornya baru ya. Baru semua ya. Itu mungkin kontaknya di bawah 10 ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah lama ya, pasti kontaknya tuh ratusan bahkan ada yang sampai ribuan. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran gimana mereka jualan ya, di sisi lain mayoritas marketing mitra itu nggak ada pengalaman jualan properti, benar nggak ya? Maka saya kasih tahu caranya teman-teman ya. Cara mereka jualan pertama kali ya, yaitu dengan cara mengoptimalkan ring 1 dengan memanfaatkan kontak database di handphone, WhatsApp, BBM, Telegram, Line. Ya bayangkan teman-teman ya, WhatsApp aja misalkan punya kontaknya 500, belum di mana lagi? Di Instagram, di Facebook ya. Di Facebook mungkin temannya sampai ratusan bahkan ada yang sampai ribuan ya. Belum lagi di sosmed lainnya ya. Belum lagi di marketplace. Nah, itu teman-teman ya. Artinya teman-teman kalau pengen jualan ya pertama kali maka teman-teman harus mengoptimalkan ring 1 ini gitu. Ya, cara jualan tuh banyak teman-teman, tapi cara jualan yang paling murah, yang paling efektif ya yang terbukti bisa closing ya oleh mitra itu dengan cara optimalkan ring 1 ini sendiri ya. Jadi teman-teman database yang teman-teman miliki itu teman-teman melakukan promosi sehari 3 kali yaitu pagi, siang dan malam ya. Contoh misalkan ya, kenapa sih harus kontak optimalkan ring 1 ya? Contoh teman-teman nih. Teman-teman punya kontak database 2.300 ya. Saya tanya teman-teman, dari 2.300 kontak ini teman-teman tahu nggak mana kontak yang dia itu bakal beli ke kita, mana yang nggak beli ke kita? Saya yakin nggak akan pernah tahu ya. Teman-teman punya kontak nih 500, teman-teman tahu nggak dari 500 kontak itu mana orang-orang yang bakal beli ke kita? Tahu nggak? Nggak tahu gitu kan ya. Supaya tahu caranya gimana? Ya promosi, tawarkan gitu kan. Ya kalau nggak ditawarkan ya nggak akan pernah tahu ya. Kadang kan kita mikirnya, aduh nggak enak saya nawarin, aduh saya nggak sopan, aduh wah susah gitu kan ya. Teman-teman pengen dapat bonus ya, tapi sisi lain dengan cara ini aja teman-teman masih nggak mau, ya udah gitu kan ya. Kecuali teman-teman udah tahu cara lain ya silakan ya, yang udah jago digital marketing ya monggo gitu. Cuma untuk mempelajari digital marketing itu ya prosesnya lama ya. Jadi ini satu-satunya cara yang paling mudah, yang paling gratis, yang paling efektif ya dengan optimalkan ring 1 ini. Ya, nggak heran gitu kan. Kemarin ada mitra baru gabung langsung dapat uang 12 juta ya. Gitu teman-teman. Caranya gimana ya? Caranya ini gitu kan ya. Nggak cuma satu doang mitra ya, tapi puluhan mitra lain pun seperti ini caranya. Ya. Karena kan saya tadi kasih tahu, mitra tuh nggak tahu cara jualannya ya. Mereka nggak pengalaman di bidang properti, nggak pengalaman di bidang marketing gitu kan. Maka cara yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan optimalkan ring 1. Ya. Cara ngechatnya gimana? Cara ngechatnya seperti ini teman-teman ya, baik lagi. Ya, silakan teman-teman screenshot ya layar ini ya. Karena biasanya alasannya gitu Kang. Kang, ini saya punya database 500, cara chatnya gimana Kang? Cara chatnya seperti ini ya. Ucapkan salam dulu ya. Perkenalan dulu ya. Izin dulu
Ya. Seperti itu teman-teman ya. Kalau dengan cara sopan dan halus. Kalau pengen hard selling gimana? Monggo silahkan. Hard selling caranya gimana? Teman-teman langsung tuh kirim tuh. Contoh di gambar belah kanan ya. Langsung kirimkan foto ya dan copywritingnya. Seperti itu cara hard selling ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa nggak enakan, ngerasa malu gitu kan, ngerasa supaya ada sopan santun, boleh dengan cara saya sarankan pakai cara yang salam dulu gitu. Ya, insya Allah konsumen juga nggak akan dihina. Insya Allah kok teman-teman ngebes, saya yakin nggak akan ada yang dihina-hina ya. Sampai saat ini ya, mitra yang udah melakukan cara ini belum pernah ada yang ngelaporin ke saya ya, bahwa misalkan Kang saya ini dicaci maki nih Kang gara-gara saya ngebles, nggak ada. Paling mentok-mentok diblok lah gitu kan ya. Diblokir pun ya itu pun kontak-kontak yang bukan kerabat terdekat kita toh gitu kan. Seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi artinya teman-teman ya harus ada keberanian gitu kan untuk melakukan penawaran. Karena kalau teman-teman nggak ada, ya teman-teman jangan berharap ada kemajuan juga. Seperti itu. Nah, insya Allah kok ya teman-teman ya. Jadi ini saran saya ini screenshot ya, screenshot. Teman-teman tinggal copy paste aja ya. Kata-kata di sini terus ganti namanya. Mudah kan ya? Mudah ya. Yang susah itu apa? Yang susah tuh ngejalanin ya, benar nggak sih? Yang susah itu seriusnya. Ya. Kalau cara tuh mudah ya. Jadi tips dan trik nomor 1 ya, yang teman-teman bertanya, bagaimana cara mereka mitra itu dapat bonus ya? Yang pertama, teman-teman yaitu harus melakukan kirim konten promosi ke semua kontak link 1 dan update status. Seperti itu. Oke ya. Jadi caranya teman-teman, yang pertama ya, teman-teman lakukan ini. Kirim konten promosi ke semua kontak link 1 dan update status ya. Saya katakan secara japri ya. Jangan cuma di grup, jangan cuma di status WhatsApp. Karena kalau cuma di status WhatsApp, kalau cuma di grup itu biasanya jarang dibaca gitu, malas lah. Tapi kalau di japri, insya Allah dibalas teman-teman. Ya, saya tanya, kalau teman-teman ngejaprin satu-satu, ada yang balas nggak? Pasti ada yang balas lah. Nggak mungkin enggak gitu kan? Ya, seperti itu. Ya, jadi kunci pertama ya teman-teman ya kirim konten, ya harus semilitan itu gitu. Seperti itu ya. Kemudian apalagi Kang ya? Tips yang kedua ya. Tips yang kedua teman-teman harus melakukan promosi terus sampai ada balasan atau respon dari data tersebut. Jika ada pertanyaan dari calon buyer, jawabnya nggak harus detail banget, langsung ajak survei. Ya. Nah, jadi teman-teman tips dan trik kedua ya, setelah teman-teman nanti lakukan promosi, benar nggak sih ya? Setelah teman-teman melakukan promosi, nanti kan ada yang nanya tuh. Nah, teman-teman ngejawabnya nggak harus detail ya. Kenapa? Karena kita tahu teman-teman nggak tahu tentang product knowledge. Sebenarnya sih teman-teman belum paham tentang product knowledge ya. Tentang produknya teman-teman belum paham saat ini ya. Jadi teman-teman jangan memaksakan diri ya. Oleh karena itu kalau ada yang nanya, lemparkan ke leadernya ya, ke KF-nya. Nanti teman-teman akan dikenalkan leader KF-nya siapa ya. Tanya ke dia ya, ke leadernya. Kang, ini saya ada konsumen nanya ini, tolong jawabnya apa ya gitu. Ya, artinya apa? Teman-teman jangan cari alasan ya. Kang, saya nggak bisa jualan kenapa? Karena saya belum paham product knowledge ya. Ya, saya katakan antum jangan paham product knowledge dulu untuk jualan, antum promosi aja gitu kan ya. Kalau ada yang nanya, ya teman-teman tinggal follow up atau tanyakan ke leadernya seperti itu. Ya karena kita sadar juga teman-teman ya, teman-teman sekarang hadir Zoom nggak langsung paham tentang Granada itu sendiri dengan instan, nggak ada gitu kan. Ya teman-teman nggak tahu proyeknya, nggak tahu lokasinya, belum pernah lihat lokasinya juga, benar nggak sih? Maka ketika ada yang nanya, ya ketika teman-teman promosi ada yang nanya, langsung teruskan aja ke leadernya ya. Kalau ada yang survei ya, nanti biar leadernya yang bantu survei di lapangan ya. Ini kalau ada yang nanya langsung ajak survei aja gitu ya. Biar kasih tahu aja Bu penjelasannya nanti di lapangan Bu gitu kan. Karena kalau saat ini saya hanya beriklan misalkan. Kalaupun ada informasi singkat ya itu boleh lah. Dia nanya-nanya sedikit tentang alamat dan itu dijawab seperti itu. Nah, terus komisinya berapa ya? Komisinya berapa nih? Ini penting nih. Serius, semua serius ya. Jadi komisinya berapa? Nah, teman-teman, komisi di kita lumayan gede, teman-teman. Ya, artinya kalau mitra itu bisa closing, teman-teman dapat fee 10%. Ya, bayangkan teman-teman, satu unit terjual, teman-teman dapat komisi 10%. Ya, artinya ngitungnya gimana, Kang? Ya. Ngitungnya gini, teman-teman. Misalkan harga unit Granada itu 59 juta.
ya. Nah, 10% itu dikali dari harga net unitnya. Ingat ya, harga net unit ya. Harga net itu atau harga besi itu harga unit dikurangi biaya AJB. Ya, AJB itu 4,5 juta. Jadi kalau misalkan harga unitnya 59 juta, bonusnya berapa, Kang? Bonusnya 59 juta dikurangi biaya AJB 4,5 juta, maka 54 juta kan. Nah, 54 juta itu dikali 10%, maka bonusnya adalah 5.450.000 rupiah. Jadi jelas ya teman-teman ya, jangan sampai ketika teman-teman nanti dapat bonus misalkan ya harga unitnya 60 juta nih, kok saya dapatnya nggak 6 juta, tapi kok dapatnya cuma 5 juta misalkan ya, kok 5 jutaan. Nah, itu jangan protes karena emang dipotong biaya AJB ya. Jadi teman-teman paham ya sampai sini ya. Kemudian pencairan fee-nya kapan, Kang? Pencairan fee cepat ya, maksimal 7 hari. Setelah akad, ingat ya, setelah akad. Jadi kalau cuma bayar doang ya belum diakadkan ya belum bisa dicairkan. Ya, dan akad itu kan syarat akad mitra syarat akad konsumen itu kan minimal pembayaran 50%. Ya, artinya bonus yang teman-teman cairkan pun ya bisa 50%-nya dulu. Sisanya kapan? Sisanya mungkin ya tergantung konsumen. Biasanya sih cicilan di kita tuh cepat ya. Ketentuan cicilan kita cuma 3 bulan maksimal ya. Seperti itu teman-teman. Ya. Terus kalau misalkan nah ini kan ada nih keterangan nih ya. Ini tolong teman-teman saran saya di screenshot ya. Kang, itu kok ada potongan 2% itu maksudnya apa ya? Nah, potongan 2% itu kalau teman-teman nggak bisa mendampingi biaya survei lokasi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada buyer yang survei tapi teman-teman nggak bisa mendampingi, kena potongan 2% dari 10%. Ya. Wah, lumayan dong, Kang. Nah, itu dia teman-teman. Kenapa sih harus dipotong? Itu sebetulnya untuk memotivasi teman-teman semua untuk mau datang ke lokasi. Karena biasanya konsumen itu kalau didampingi oleh marketingnya, dia lebih yakin, dia lebih percaya, teman-teman. Ya, dibandingkan ketika dia dilempar langsung ke orang lapangan ya, gitu. Toh di lapangan pun nanti yang teman-teman tuh ya di lapangan hanya dampingi aja gitu kan. Yang menjelaskan nanti ya tim lapangan kita gitu, ya. Jadi itu teman-teman ya, karena pengalaman saya sendiri pun ketika buyer itu dititipkan itu ya peluang closingnya berkurang, tapi ketika kita dampingi itu peluang closingnya juga meningkat gitu ya. Jadi tujuan kami untuk mengarahkan teman-teman survei ke lapangan itu ya supaya teman-teman pun dapat bonusnya ya bisa lebih cepat, closingnya pun bisa lebih cepat juga gitu ya. Gitu teman-teman ya. 2% ini masih kecil lah teman-temannya. Teman-teman masih dapat bonus 8% ya. Tapi biasanya sih mitra kalau ada konsumen survei sih biasanya ikut mendampingi ya, kecuali emang yang benar-benar sibuk seperti itu ya. Oke, nah teman-teman jadi baik lagi ya, cara jualannya gimana ya untuk dapatkan bonus itu ya. Cara jualannya teman-teman yang lakukan ini. Ya. Jadi teman-teman saya ingin sharing aja ya, artinya tadi kan saya menampilkan bukti transfer puluhan mitra yang bisa dapat bonus tuh. Ya, mungkin teman-teman bertanya caranya gimana, kan caranya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Adapun cara lain itu setelah mereka pelajari, kita ajarkan tentang digital marketing dan itu prosesnya lama, nggak bisa cepat ya. Ya, gitu teman-teman. Ya, artinya teman-teman silakan maksimalkan ya untuk optimalkan link satunya itu sendiri. Nah, teman-teman nah, selain juga kita arahkan teman-teman untuk melakukan jualan ya dengan cara tadi, nah kita pun arahkan teman-teman untuk melakukan amalan-amalan yang itu bisa membantu teman-teman closing ya. Kan Allah yang membolak-balikan hati kan. Kalau Allah ambil hati seseorang dari kita, kita bisa apa? Kita punya dunia dan seisinya pun nggak bisa ngebeli hati dia. Nggak punya apa-apa. Kalau Allah kasih hatinya ke kita, dia akan memberikan semuanya untuk kita. Makanya perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Itu yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya share aja. Jadi kita sadar ya kenapa marketing mitra itu bisa dipercaya oleh konsumen atau enggak ya. Terus juga saya pun lihat ya, ternyata ada faktor lain yang bisa membuat mereka closing ya. Selain dengan cara ikhtiar tadi, sisi lain juga mereka melakukan amalan-amalan lain. Apa itu amalan-amalannya? Amalan-amalannya itu adalah ini teman-teman ya, 9 jurus langit. Ya, 9 jurus langit ini teman-teman silakan praktekkan ya. Insya Allah teman-teman bisa ngerasakan dampaknya. Ini kata siapa, Kang? Kata Al-Quran ya, kata Allah dan kata hadis ya. Apa aja itu? Bersedekah, silaturahmi, doa ibu, bersyukur, salat malam, istighfar, salat duha, prasangka baik, dan menikah. Teman-teman jalankan 9 jurus langit ini, insya Allah teman-teman saya jamin ya, bukan saya jamin ya,
Allah jamin akan ada perubahan dalam hidup ya. Beneran Kang, beneran ya. Coba deh ya, praktekin aja ya. Enggak 9 poinnya pun teman-teman pasti ngerasain ya, enggak 9 poinnya juga ya. Pasti ngerasain kok. Seperti itu. Ya, jadi saran saya teman-teman, ini saya pun ngerasakan gitu kan. Ketika saya gabung di Skariman ya sebagai marketing, itu saya nggak punya pengalaman jualan properti ya. Tapi ya saya jalani aja gitu kan. Sisi lain juga saya perbaiki amalan-amalan dan saya dapat 9 jurus langit ini. Dan setelah dipraktekkan itu Masya Allah teman-teman. Saya nggak nyangka aja gitu kan. Closingan tuh kayak yang gampang gitu. Konsumen tuh kayak yang mudah percaya. Ya, nggak ngerti saya juga ya. Tapi emang ketika kita mengamalkan ini emang benar kejadian. Dan ini nggak cuma saya aja. Orang mitra-mitra lain pun emang ngerasa efeknya seperti itu. Ya, jadi teman-teman yang sekarang nih, saya kasih pesan aja ke teman-teman yang sekarang ngerasa hidupnya gitu-gitu aja, stagnan, nggak ada kemajuan. Saya sarankan teman-teman jalankan 9 jurus langit ini ya. Insya Allah akan ada perubahan ya. Rezeki itu datangnya nggak cuma dari uang ya, entah kesehatan, keselamatan, ya. Kemudian juga mungkin nanti promosi gitu kan, rezeki dari ada yang ngasih makanan lah misalkan, seperti itu teman-teman. Ya jabatannya naik gitu kan, seperti itu ya. Saya ngerasa sendiri loh ya. Saya mungkin teman-teman ngeliat ini mah kan nggak nyambung sama kerjaan misalkan ya. Kalau kita mikirnya kayak gitu ya, ya nggak akan juga sih ya. Jadi saran saya teman-teman, selain tadi jalankan ikhtiar duniawinya, jalankan juga ikhtiar langitnya. Karena dengan menjalankan ikhtiar langit ini, insya Allah teman-teman ya, kehidupan teman-teman itu akan lebih tenang ya. Dan segalanya akan tercukupi ya. Tercukupi insya Allah ya. Teman-teman akan bersyukur ya. Karena biasanya ketika teman-teman hanya mengejar duniawi saja ya, rasanya gimana ya? Mungkin di sini pun bapak-bapak atau ibu-ibu ngerasain lah. Ya capek, ya kesel, bener nggak sih? Ya putus asa, ya sakit hati, bener nggak sih? Ya, kalau teman-teman hanya berpikirnya duniawi aja ya, atau misalkan apa tuh, ya itulah gitu kan. Saya pun ngerasain karena saya pernah kayak gitu ya teman-teman ya. Saya pernah ada posisi di mana saya tuh hanya fokus ngejar duniawi ya, hanya fokus ngejar kerjaan ya, dan itu ngerasain capek ya, capek nggak jelas ya. Kita ngerasa capek tapi gitu-gitu aja ya. Ngerasa pernah ngalamin kan ya? Perasaan saya udah kerja keras nih tapi kok gitu-gitu aja sih gitu hidup tuh gitu. Akhirnya saya sadar oh, ternyata sisi lain kalau kita ingin ada perubahan kita nggak hanya harus melulu tentang kerja tapi kita pun harus perbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Caranya gimana? Caranya amalkan ini ya. Insya Allah ya teman-teman ya. Insya Allah ya. Ini kata Allah ya, bukan kata saya ya. Insya Allah Allah jamin rezekinya dicukupkan ya. Jadi ini 9 jurus langit ini diambilnya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Ya, teman-teman yakini ini, jalani ini ya. Ikhlaskan ya. Jadi niatnya kalau menjalankan amalan itu ya karena Allah, bukan karena pengen kaya, bukan ya. Karena Allah ya. Kalau kaya itu ya bonusnya gitu kan. Jangan kebalik ya. Misalkan kenapa Anda bersedekah? Ya karena saya misalkan cita-cita nih pengen beli mobil mewah misalkan. Ya jangan kayak gitu niatnya ya. Tapi niatnya karena Allah ya. Anda kenapa sedekah ya karena Allah, ikhlas gitu ya. Jangan dihitung-hitung. Oh karena saya hitung-hitung nih kalau saya sedekah berapa misalkan 5.000 dikali 100 kali lipat ya saya bisa dapat 50 juta misalnya. Ya jangan kayak gitu ngitungnya ya. Karena Allah ngasih balasan tuh ya bukan dengan nominal seperti itu ya banyak gitu ya. Itu salah ya, pemikiran yang salah ya. Jangan sampai tersesat seperti itu teman-teman ya. Karena kalau kayak gitu ujungnya teman-teman nggak ikhlas gitu kan. Tapi ikhlas karena Allah gitu ya. Jadi 9 jurus langit ini teman-teman jalankan, praktekkan dan teman-teman saya pastikan akan ada perubahan. Iya. Bener lah ya. Saya katakan berkali-kali bener ya. Saya ngalamin sendiri ya. Nggak cuma saya doang, banyak teman-teman saya juga ngalamin hal seperti itu. Karena sisi lain untuk menjalankan 9 poin ini, teman-teman nggak perlu modal, nggak perlu apa-apa ya teman-teman tinggal jalanin aja ya. Bener nggak sih ya? Tinggal balik lagi. Ini bisa atau enggak tergantung orangnya. Kalau mau ya pasti jalan, kalau enggak ya udah gitu kan. Hanya sekedar pesan saja yang masuk ke telinga teman-teman gitu kan, masuk kanan keluar kiri gitu. Gitu teman-teman. Niatkan lah ya. Kalau teman-teman ini ada perubahan, niatkan, jalankan amalan ini. Insya Allah ada perubahan. Nah, kemudian teman-teman, selain teman-teman tadi kita arahkan juga untuk menjualan di ring 1 ya, nanti pun teman-teman kita pun sudah siapkan program pembelajaran dan kurikulum selama beberapa bulan ke depan. Jadi teman-teman
di Iskariman ini teman-teman kalau udah masuk grup jangan keluar lagi ya. Karena rugi teman-teman ya. Saya katakan rugi ya. Karena kita siapkan training rutinan setiap minggu tuh mungkin ada 3 sampai 4 kali ya. Yang dimana training itu bisa sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Kemudian kita pun menyiapkan training offline gratis teman-teman ya. Gratis, gak dipungut biaya satupun sepeser pun ya. Nah ini ada sedikit cuplikan ya tentang training offline gratis ya oleh Iskariman Academy. Perkenalkan, saya Fahmi dari Cibubur. Alhamdulillah kesan saya mengikuti training ini menjadikan saya lebih bersemangat, termotivasi tinggi, dan banyak ilmu yang didapat pada hari ini. Saya Lidi dari Bekasi. Alhamdulillah saya punya kesempatan untuk hadir di acara training ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Novianti. Setelah mengikuti workshop strategi closing ini membuat saya termotivasi untuk lebih giat lagi dan kita semua bisa closing. Nama saya Dennis Ismail. Alhamdulillah dari ilmu yang saya dapat bisa sangat bermanfaat buat kita semua. Lebih yakin, lebih pede, bisa melangkah untuk menggapai closing. Oke, nah itu teman-teman ya sedikit cuplikan terkait training offline ya. Nah teman-teman, jadi kita ini Iskariman Academy ini totalitas ya. Kita ingin membantu teman-teman semua yang belum bisa closing supaya bisa closing. Ya, kita ajarkan ilmu-ilmu digital marketing kami ya ke teman-teman semua supaya teman-teman bisa berhasil ya. Toh teman-teman pun ilmu ini nggak cuma dipraktekkan untuk jual properti saja, tapi juga teman-teman jual baju, jual apa nih, jual makanan ya, jual apa lah, jual jasa ya. Polanya gitu-gitu aja teman-teman ya, sama toh ya. Jadi saran saya teman-teman yang udah gabung hari ini ya, nanti teman-teman akad ya, terus teman-teman yang udah masuk grup jangan keluar grup ya, karena kalau keluar grup rugi teman-teman ya. Sisi lain teman-teman akan meninggalkan ilmu-ilmu yang itu bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi saran saya teman-teman stay di grup ya, karena nanti pun kita ada informasi-informasi program ya, khususnya dalam jangka waktu dekat ini kita akan ada program pesantren marketing properti ya selama 6 bulan ya teman-teman, dan itu gratis ya. Kita fasilitasi semua lah teman-teman, nggak bisa apa kita fasilitasi ya, nanti kita akan ada evaluasi setiap bulan tuh teman-teman, kita tanya tuh kebutuhannya apa ya, kita bantu ya. Artinya apa teman-teman, alasan nggak closing di Iskariman tuh nggak ada ya, kecuali nggak serius ya. Satu-satunya alasan mitra nggak closing itu karena mereka nggak serius ya, nggak serius, nggak konsisten, nggak fokus gitu, hanya nggak niat ya. Ya itu dia alasan mereka nggak closing tuh di situ teman-teman sebetulnya. Ya karena sisi lain kita pun masalah ilmu pun kita ajarkan semua dari A sampai Z kita ajarkan seperti itu ya. Nah, oke teman-teman semua ya, mungkin untuk materi kita pagi hari ini cukup ya Kang Masuri ya. Alhamdulillah ya sudah 1 jam lebih nih teman-teman kita bersama dari awal sampai akhir. Saya salut dengan teman-teman semua ya, konsisten, peserta masih di atas 80 ya. Dari pertama saya ngomong sampai akhir ini ya, luar biasa antusiasmenya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa dimudahkan closingannya, dan teman-teman saya pesan ketika teman-teman punya masalah apapun, kendala apapun ya, terkait penjualan khususnya, teman-teman langsung konsultasikan ke leader-leadernya atau ke KF koordinator freelance-nya. Karena insya Allah mereka membantu kok ya. Insya Allah mereka akan bantu. Gitu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya silakan saya kembalikan lagi ke Kang Masuri ya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Terima kasih Pak Ihsan atas materi yang disampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Pak Ihsan mungkin bisa di stop screen-nya terlebih dahulu biar saya bisa lihat
banyak Bapak Ibu yang sedang membuka videonya ya, bisa silaturahim bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan pagi kali ini. Tadi sudah jelas ya yang disampaikan oleh Pak Ihsan bahwa kita ini proyek developer properti syariah, memang bidang properti syariah yang benar-benar akadnya juga sesuai syariah, agar kemudian bonus ataupun komisi yang didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian ke depan nanti lebih berkah dan juga bisa bermanfaat untuk keluarga. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sedikit informasi dari saya admin di grup itu sendiri. Bapak Ibu kan sudah tergabung di grup mitra persiapan training 18 dan juga persiapan training 19. Nanti cek WA-nya ya. Nanti di situ ada leader atau ada koordinator freelance-nya. Namanya ada Pak Ano dan juga ada Pak Andri. Masing-masing grup berbeda nih. Nanti saya perkenalkan di grup. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan atau yang masih bingung, silahkan nanti chat di grup atau japri ke beliau, ya, ke admin tersebut. Nanti silahkan lebih detail, lebih jauh, silahkan japri ke beliau. Nah, untuk saat ini, ini informasi penting ya buat Bapak Ibu sekalian. Saya akan tutup grupnya terlebih dahulu. Kemudian, mulai sekarang setelah ini, saya akan share produk knowledge yang tadi Pak Ihsan sampaikan ya, produk knowledge-nya view-nya seperti apa, project-nya seperti apa. Nanti saya akan share PDF-nya di grup. Silakan di-download, silakan dibaca atau mungkin diperhatikan atau dipelajari lebih jauh. Kemudian saya juga akan share link akad MOU ya. Bapak Ibu kalau seandainya gabung di Iskarima sebagai freelance cuma masuk ke grup, masih belum resmi nih. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian sudah mengisi form akad MOU, nah itu udah resmi. Udah resmi dan juga akan mendapatkan nomor ID mitranya. Nah, kalau Bapak Ibu belum mengisi, ya belum mendapatkan nomor ID mitra nanti ke depan. Kalau ada kendala dalam mengisi akad MOU, silahkan japri ke Mas Turi, ke admin. Mas Turi, tanyakan. Kang, ini saya ada kendala ini nih, kok nggak bisa ya ngekliknya? Silahkan nanti japri aja, nanti saya arahkan. Tapi mudah-mudahan lancar. Nah, mohon di-mute terlebih dahulu ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi nanti siang ini sampai nanti sore ini saya tutup grupnya terlebih dahulu. Tadi saya sudah kirimkan nanti produk knowledge-nya dan juga form akad MOU. Kemudian sorenya nanti baru saya buka chat grupnya. Jadi Bapak Ibu silakan isi dulu. Kalau ada kendala silakan nanti japri saya. Dan jangan lupa save nomor admin. Ya, save nomor admin biar kita saling mengenal, biar kita lebih dekat. Seperti itu ya. Insya Allah ini juga menambah silaturahim kita. Sore ataupun malam nanti kita akan buka grupnya untuk saling mengenal, untuk saling mendoakan. Silakan nanti perkenalan, nama, domisili, harapan, doa dan sebagainya. Nanti kita sama-sama berdoa ya. Insya Allah mudah-mudahan doa-doa kita di grup itu mudah-mudahan terijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian besok paginya koordinator freelance atau koordinator di dalam grup akan mengirimkan foto dan juga video konten promosi untuk Bapak Ibu sekalian share. Ya, jadi konten promosinya besok nih akan di-share insya Allah ya. Tapi sekarang ini silakan pahami dulu, kalau mau di-share, silakan share yang ada di produk knowledge-nya aja. Di screenshot, share aja, kalau mau di-share hari ini. Tapi untuk konten promosinya dan videonya insya Allah besok di-share. Gitu ya. Nah, selanjutnya dari Iskariman Academy, Bapak Ibu di grup ini bukan hanya jualan, sampai seperti yang tadi Pak Ihsan sampaikan, bukan untuk kemudian jualan, closing, tapi kita akan memberikan materi-materi training marketing freelance, training yang kemudian ada expert, ada basic dan sebagainya, dan itu semua gratis, baik itu online via Zoom seperti ini atau offline, bisa datang ke kantor kami dan itu semua gratis, bahkan disediain konsumsi gitu ya. Dan itu semua gratis. Ini Masya Allah luar biasa. Nah, ini yang kemudian kami harapkan Bapak Ibu sekalian tidak keluar grup terlebih dahulu biar bisa mendapatkan ilmunya. Gitu ya. Kalau mungkin, Kang, saya dalam seminggu ini kok belum bisa closing ya. Ya jangan putus asa karena kesuksesan nggak datang secara instan. Terus berproses, terus kemudian sambil belajar. Insya Allah akan Allah berikan jalannya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tetap semangat dan insya Allah sampai hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau main ke kantor kami di Cikarang silahkan japri admin saja. Japri saya Mas Duri. Boleh, kita terbuka. Kita dari Senin sampai Minggu selalu buka rukonya ya. Kantor selalu buka. Insya Allah kita akan menyambut Bapak Ibu sekalian. Baik, itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Salam kenal, saya Mas Duri. Ini saya izin screenshot ya biar Bapak Ibu ada foto bersamanya kita pagi kali ini.
Dan insya Allah mudah-mudahan saya doakan juga yang sedang berusaha hari ini, yang buka dagangan, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kesuksesan, Allah datangkan konsumen-konsumen Bapak Ibu sekalian untuk bisa membeli proyek dari Bapak Ibu sekalian yang sedang usaha ataupun karyawan, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah naikkan gajinya, Allah berikan juga pangkatnya lebih tinggi lagi, mudah-mudahan juga tetap amanah tentunya. Yang masih belum ada kerjaan atau apa, mudah-mudahan diberikan kerjaan dalam waktu dekat ini ya. Atau yang masih bingung, insya Allah mudah-mudahan di Zoom atau di grup kali ini kita menambah silaturahim, kita saling mengenal, insya Allah juga membuka peluang rezeki buat kita. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya, dari saya Mas Duri, salam kenal, kita tutup ya grupnya, Zoom-nya pada kesempatan pagi kali ini. Silahkan pantau grupnya, silahkan ikuti arahan dari kami, insya Allah kita akan ketemu kembali di pekan-pekan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah membuka kamera, saya tidak bisa sebutkan satu-satu nih, banyak banget, ada Pak Ujang, Pak Asep, Pak Taufik, mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.